Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fiaryadi dengan NIM 2022241074. Mengerjakan soal dari UAS, yaitu membuat video tentang mengurangi resiko OS melalui mitigasi teknis. Adapun di sini isi dari presentasi saya yaitu ada tujuan, ruang lingkup, dan hasil belajar, dan fokus pada kontrol patching, firewall, IDS, antivirus, hardening, sandboxing, dan virtualisasi untuk endpoint dan host. Oke, langsung saja untuk yang pertama di sini ada materi landscape ancaman dari sistem operasi dan klasifikasi risiko. Di sini tertulis jelas ringkasan kategori, sumber, vektor, dan dampak bisnis untuk mitigasi praktis. Adapun contohnya yang pertama ada kategori ancamannya itu malware, exploit zero day, privilege expression, dan misconfiguration, dan lateral movement. Yaitu di sini ada jenis serangan teknis yang menargetkan kerentanan OS dan konfigurasi. Untuk yang kedua ada sumber ancaman, external attackers atau insider threats, dan supply chain dan automated botnets, yaitu asal serangan masuk dari pihak internal dan rantai pasokan. Untuk yang ketiga itu ada vektor umum, yaitu patch tertunda atau layanan terbuka, default credential, dan insecure remote access, yaitu kondisi yang sering dimanfaatkan untuk masuk ke sistem. Nah, untuk yang terakhir di sini ada dampak bisnis, yaitu downtime operasional dan kebocoran data, biaya pemulihan, lalu ada kepatuhan terpukul. Nah, itu berarti konsekuensi finansial operasional dan regulator. Lanjut, di sini ada prinsip-prinsip dari defense in depth dan peran sistem operasi. Untuk mitigasi praktis untuk permukaan serangan dan telemetri ini ada 4 bagian. Untuk yang pertama di sini ada perimeter. Perimeter adalah firewall dan segmentasi jaringan untuk memblokir dan membatasi akses lateral. Untuk yang kedua itu host atau OS, yaitu patch, hardening, host-based IDS, antivirus, dan kontrol akses oleh OS. Untuk yang ketiga itu application. Application mencakup dengan sandboxing, secure coding, dan kebijakan kontainer untuk mencegah dari eskalasi. Untuk yang terakhir di sini yang keempat adalah data dan monitoring. Data monitoring ini adalah mencakup ada enkripsi data, logging in pusat, dan SIEM untuk deteksi dan forensik. Lanjut, di sini ada patching dan update. Patching dan update di sini adalah untuk mengurangi permukaan kerentanan dengan ketepatan waktu, yaitu perbaikan cepat untuk kernel, driver, library, dan aplikasi. Di sini ada definisi patching, yaitu perbaikan kerentanan, bug, dan pembaruan keamanan untuk kernel, driver, library, dan aplikasi. Untuk yang kedua, yaitu tujuan utamanya menutup vektor eksploitasi dan mengurangi resiko zero day yang diketahui dan penuhi kepatuhan. Untuk yang ketiga di sini ada dampak ketepatan waktunya, itu patching cepat mengurangi peluang eksploitasi massal dan lateral movement setelah disclosure. Oke, lanjut di sini ada siklus manajemen patch yang efektif dari inventaris sampai verifikasi untuk mitigasi resiko operasional. Di sini yang paling atas ada inventaris. Inventaris yaitu daftar OS, versi aplikasi, dependensi, dan gunakan CMDB untuk atau aset inventory visibilitas lengkap. Yang selanjutnya ada penilaian risiko, yaitu memprioritaskan berdasarkan CVSS atau exposure jaringan dan kritikalitas bisnis. Untuk yang selanjutnya lagi ada uji, yaitu staging information, lakukan smoke test, dan siapkan rollback plan. Selanjutnya ada deploy. Deploy itu ada patch rollout,
dalam maintenance Windows otomatis dengan WSUS dan SCCM dan Ansible. Untuk yang terakhir ada verifikasi dan monitoring, yaitu scan vulnerability, pasca deploy, down material log. Lalu terakhir ada pembaruan dari inventory. Oke, di sini lanjut ada firewall. Firewall ini memilih antara host based dan network based serta stateful versus stateless. Jadi di sini ada perbandingan antara host based firewall dan network based firewall. Di sini untuk yang pertama ada host based firewall, yaitu berjalan tanpa host, kontrol per aplikasi dan proses. Lalu yang kedua ada mendeteksi aktivitas lokal, ideal untuk BGOD dan endpoint. Untuk yang terakhir dari host based firewall ini adalah melindungi pengguna meski melewati perimeter jaringan. Lalu untuk lawannya di sini ada network based firewall. Jadi keunggulannya di sini adalah ditempatkan di perimeter atau segmen kontrol lalu lintas antar jaringan. Untuk yang kedua ada scalable untuk volume trafik besar. Yang terakhir adalah cocok untuk segmentasi dan proteksi lintas subnet. Lanjut. Di sini mendesain aturan firewall atau least privilege dan auditabilitas. Di sini ada mencakup prinsip hygiene aturan, logging dan pengujian praktis. Adapun di sini contoh-contohnya ya. Yang pertama ada prinsip desain atau default DEN yang hanya diizinkan layanan dan port yang diperlukan. Yang kedua ada rule hygiene untuk versioning dan komentar. Versioning aturan komentar dan review setiap 90 hari. Yang ketiga ada logging dan monitoring. Logging monitoring ini adalah log accept, deny, atau integrasi ke SIEM untuk korelasi dan alerting. Yaitu seperti korelasi dan alert ya. Untuk yang kelima ada yang terakhir ada pengujian simulasi dan penetration test, yaitu ujian untuk memastikan tidak membuka celah. Lanjut di sini ada intrusion detection system atau IDS, memahami deteksi dan pencegahannya. Di sini ada perbandingan utama untuk memilih konfigurasi IDS sebagai mitigasi. Yang pertama ada IDS versus IPS. Nah, di sini IDS itu mendeteksi dan alerting tanpa memblokir dan cocok untuk monitoring pasif ya. Untuk yang IPS ini inline, mampu mencegah dengan memblocking dan menunda trafik berbahaya. Untuk rekomendasinya di sini gunakan IDS untuk inspeksi mendalam dan kalau IPS itu di perimeter kritis. Oke, jadi di sini sama seperti yang sebelumnya yaitu host based dan network based. Bedanya ini host dan network ya. Kalau untuk yang host dan network ini yaitu HIDS itu memonitor file integrity, log OS dan memproses di endpoint. Untuk yang needs di sini memonitor trafik jaringan dan mendeteksi scanning dan exploit. Jadi rekomendasi dari kedua best ini adalah gabungkan heights dan needs untuk visibilitas endpoint dan jaringan. Seperti kombinasi antara kedua best ini ya. Untuk yang selanjutnya di sini ada antivirus dan anti malware, yaitu peran endpoint protection dalam defense in depth. Di sini mencakup deteksi, mitigasi, irigasi, integrasi dan untuk pelindungan endpoint. Di sini ada fungsi utamanya. Untuk fungsi utamanya di sini adalah deteksi signature, heuristic, sandboxing file dan on access dan on demand scanning. Untuk teknik umumnya itu signature matching, behavioral analysis, machine learning dan rollback remediation. Untuk batasannya di sini ada overlay adalah polymetric malware dan fileless attack. Dan di sini ada rekomendasinya yaitu gabungkan IDR, threat intelligence dan response playbook untuk mitigasi yang lebih efektif lagi.
Kayak di sini ada konfigurasi aman sistem operasi, yaitu prioritas hardening, mitigasi praktis untuk menutup permukaan serang dan menjaga integritas sistemnya. Yang pertama itu yang paling bagus ini adalah baseline hardening, yaitu menonaktifkan layanan yang nggak perlu. Jadi ubah default credential, tetapkan security dari boot atau UEFI. Dan yang kedua ini ada control access, prinsip dari less privilege, role based access, dan multifactor authentication untuk admin. Yang ketiga adalah audit dan logging. Audit logging ini adalah centralized logging, yaitu file integrity monitoring dan retention sesuai dengan kebijakan yang diperlukan. Untuk yang terakhir di sini ada konfigurasi jaringan, yaitu threshold firewall, yaitu segmentasi jaringan yang dinonaktifkan semua yang port yang tidak digunakan atau disable unused ports. Selanjutnya di sini ada sandboxing atau isolasi aplikasi untuk mengurangi dampak dari kompromi. Di sini ada perbandingannya, implementasi dari Chrome dan sistem operasi mobile. Jadi di Chrome Sandbox ini yang pertama ada proses renderer terpisah untuk setiap tabnya ya. Yang kedua ada privilege tersegmentasi, yaitu akses jaringan dan file dibatasi. Dan yang ketiga ada mitigasi exploit browser dan pengurangan blast radius. Untuk yang perbandingan dari Android dan iOS sandboxing, yaitu yang pertama ada model permission per app untuk kontrol runtime. Yang kedua itu Android itu mempunyai isolasi UID per aplikasi. Lalu untuk iOS-nya ini adalah kontrainisasi dari aplikasi untuk akses file system dan IPC yang terbatas. Untuk yang terakhir di sini manfaat umumnya, yaitu membatasi akses file system IPC dan resources dari OS-nya itu tersendiri. Lanjut di sini ada virtualisasi untuk isolasi, pilih antara mesin virtual dan kontainer. Jadi bandingan dari keamanan kedua ini yang merekomendasikan apa itu mesin virtual dan kontainer ya. Untuk yang mesin virtual di sini ada isolasi kuat melalui hypervisor. Yang kedua ada overhead lebih besar pada CPU dan memori, dan cocok untuk multi-tenant dan workload beresiko tinggi. Yang terakhir adalah lebih mudah untuk isolasi kernel dan patching terendah. Dan versusnya di sini adalah kontainer. Nah, di sini kontainer keunggulannya adalah ringan dan cepat untuk deployment, dan berbagi kernel host, isolasi bersifat ruang pengguna. Yang ketiga ada butuh kebijakan runtime, seccomp, AppArmor, dan Linux. Yang terakhir adalah efisien dalam sumber daya, tetapi memerlukan hardening tambahan. Selanjutnya ada mengorkestrasi kontrol keamanan sistem operasi. Di sini ada sinkronasi patch, firewall, IDS, antivirus, konfigurasi aman, sandboxing, dan virtualisasi. Di sini yang pertama yang paling atas yaitu Prevent, yaitu patching, hardening system, firewall host, dan perimeter untuk mengurangi permukaan yang serang. Yang kedua yang di bawahnya ini adalah Detect, HIDS dan NIDS, EPI atau IRDR, serta logging terpusat untuk deteksi tepat antara aktivitas yang mencurigakan. Untuk yang selanjutnya ada Contain dan Remediate, yaitu Sandboxing, Quarantine, Rollback VM, dan Playbook Accident Response untuk pemulihan yang lebih cepat lagi. Yang selanjutnya ini ada Secure Configuration, jadi hardening kebijakan, konfigurasi aman, dan kontrol akses minimal privilege. Dan yang selanjutnya ada sandboxing. Sandboxing ini adalah isolasi proses browser dan mobile OS melewati sandbox untuk mitigasi kode yang berbahaya. Yang terakhir ada VR atau Virtualization for Isolation untuk yang isolasi ini. Jadi gunakan VR ini atau VM dan kontainer untuk memisahkan beban kerja dan batas.
blast radius dengan serangan. Nah, di sini ada sebelum atau sesudah dampak patching pada resiko eksploitasi ya. Perbandingan cepat dan manfaat patching terhadap kerentanan kritis. Jadi sebelum patch ini resikonya itu ada 4. Yang pertama ada kerentanan terbuka, yang kedua ada kemungkinan eksploitasi massalnya tinggi, yang ketiga ada lateral movement mudah terjadi, dan yang terakhir ada waktu exposure terlalu panjang. Jadi di sini kalau sudah patching ya, sudah patch ini ada yang update terbaru, yaitu yang pertama ada celah tertutup, surface attack berkurang, waktu exposure menurun drastis, dan yang terakhir pengurangan kemungkinan eksploitasi lebih dari 80% jika di patch dengan cepat. Jadi di sini dampaknya tuh sangat besar ya dari kedua patch ini, yang sebelum dan sesudah. Jadi kita sebagai OS eksploitasi ini kita harus cepat-cepat update patch ya. Jadi di sini banyak sekali manfaat dari kedua perbandingan ini ya, sebelum dan sesudah di patch. Selanjutnya di sini ada efektivitas aturan firewall minimalis, perbandingan dari resiko dan manfaatnya. Nah, di sini tanpa aturan ketat itu layanan terbuka tanpa pembatasan dan resiko serangan lateral tinggi. Yang ketiga ada exposure data internal meningkat. Nah, dibandingkan dengan least privilege, yaitu hanya port dan layanan terizin yang diizinkan. Dan yang kedua, segmentasi jaringan mengurangi blast radius. Dan yang terakhir ini ada yang terakhirnya ada propagasi serangan dan permukaan serangan berkurang secara signifikan. Oke, lanjut di sini. Kesalahan umum dalam penerapan mitigasi OS dan cara menghindarinya. Di sini ada praktek cepat untuk patching, firewall IDS, antivirus, dan konfigurasi aman, sandboxing, dan virtualisasi. Jadi di sini ada patch tertunda ya. Kalau ada patch tertunda, mungkin solusinya di sini ada automatic patch atau SLA patching, rencana rollback telah siap. Yang kedua ada over reliance pada antivirus, yaitu solusinya menggabungkan EDR yang tadi ya, dan memonitoring perilaku intelijen dengan ancaman. Yang ketiga ada logging tanpa monitoring, yaitu solusinya integrasi SIEM, playbook, dan latihan insiden response. Yang terakhir ada aturan firewall, yaitu tidak terkelola. Solusinya itu ada life cycle rule dan audit rutin untuk dokumentasi perubahannya. Selanjutnya di sini ada metrik untuk mengukur efektivitas mitigasi dalam sistem operasi. Yaitu yang pertama ada waktu rata-rata patch itu 30 hari. Jadi target under 3 days for critical patch, memonitor mean time to patch. Yang kedua ada presentasi kepatuhan konfigurasi over dari 95%. Jadi baseline hardening complication across fleet, aim for consistent config. Yang ketiga ada jumlah insiden terkait OS yaitu 10 per bulan. Jadi trend insiden post migrative ini mereduce setiap bulan untuk insiden dari count ini. Jadi catatannya itu sesuaikan target KPI dengan resiko dan kapasitas dari organisasi. Nah, di sini ada pertimbangan kepatuhan dan kebijakan menyelaraskan kontrol dengan tata kelola. Yang pertama ada hierarki dari kebijakan. Jadi kebijakan itu mempunyai ada kebijakan standar teknis, prosedur, dan operasional.
Jadi strukturnya itu jelas, mempercepat implementasi dan auditability. Yang kedua ada kepatuhan atau audit, evidence collection, change control, dan retention log. Jadi di sini ada audit atau evidence collection dan change control ini jadikan manfaat dari pertimbangan ya. Isinya itu menjadi simpan bukti, kelola perubahan, dan jaga retention untuk inspeksi. Nah, yang terakhir ada peran dan tanggung jawab. Jadi ensure untuk patching, firewall, IDS, dan respon insiden. Di sini karena kita harus tetapkan pemilik untuk tiap kontrol dan proses ekskalasi. Selanjutnya ada langkah awal dari rencana 90 hari untuk mitigasi sistem operasi. Di sini ada poin-poin penting untuk praktis pada patching, firewall, IDS, antivirus, konfigurasi aman, sandboxing maupun virtualisasi ya. Untuk yang 0 sampai 30 hari di sini ada kita harus melakukan inventaris dan patch darurat. Yang kedua ada inventaris OS atau emergency patch untuk kerentanan kritikal. Jadi aktifkan host firewall. Yang selanjutnya yang bulan kedua yaitu 31 hari sampai 60 hari itu ada uji dan rollout terjadwal. Yang kedua ada uji patching di staging mulai rollout yang terjadwal dan deploy HIDS dan EDR pada aset yang kritikal. Selanjutnya dari 61 hari dan sampai 90 hari itu list privilege dan isolasi. Yang kedua implementasikan rule firewall list privilege container dan VM isolasi untuk layanan sensitif. Dan dirangkup ini dari hari 1 sampai 90 itu mungkin bisa di hari 30 atau 60 dan 90 itu bisa memonitoring dari KPI. Dan memonitoring KPI disiapkan sejak hari pertama untuk evaluasi berkelanjutan. Jadi di sini terakhirnya itu rangkuman dan poin tindak lanjut, keputusan kunci, dan aksi prioritas. Jadi ringkasan kontrol utama dan langkah 90 hari untuk mitigasi sistem operasi itu adalah yang pertama ada kontrol kunci yaitu patching, firewall IDS atau IPS, antivirus, hardening, sandboxing, dan virtualisasi. Di sini adalah daftar kontrol teknis yang harus ditetapkan dan dipantau secara berkelanjutan. Yang kedua, yaitu keputusan utama yaitu prioritaskan patch kritikal dan least privilege firewall, yaitu fokus pada patch kritikal dan aturan firewall berbasis kebutuhan akses. Untuk yang ketiga ada keputusan utama aktifkan monitoring terpusat dengan IDS dan IPS dan EDR juga untuk memonitoring terpusat deteksi dan respon cepat terhadap insiden. Nah, yang selanjutnya ada next steps, mulai rencana 90 hari dan tetapkan KPI. Jadi rencana 90 hari dengan KPI itu harus terukur untuk patching dan monitoring. Next steps-nya ini ada jadwalkan review mingguan untuk 30 hari pertama. Jadi review ini untuk menilai proses dan menyesuaikan prioritas. Yang terakhir di sini ada call to action, yaitu tetapkan owner patching dan monitoring dalam 7 hari kerja untuk menunjukkan siapa pemilik inisiatif untuk implementasi dan pengawasan. Nah, jadi sekian ya dari rangkuman mengurangi resiko OS melalui mitigasi teknis dalam beberapa menit ke depan ya tadi atau sebelumnya. Sekian dari video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita sampai di penghujung pembahasan tentang mitigasi keamanan pada sistem operasi. Kesimpulan utamanya adalah keamanan sistem itu bukan cuma soal pasang satu software aja, tapi sebuah proses yang terus-menerus.
butuh kombinasi teknologi, settingan yang pas, dan yang paling penting, kesadaran kita sebagai pengguna. Pertama, kita udah bahas soal patching dan update. Ini langkah paling dasar tapi super penting. Kenapa? Karena banyak banget serangan siber itu terjadi gara-gara sistemnya nggak diupdate, jadi celah lama masih bisa dieksploitasi. Dengan rajin update, kita menutup pintu buat penyerang dan bikin sistem jadi lebih stabil. Selanjutnya, ada firewall. Anggap aja firewall ini kayak satpam di gerbang komplek. Dia yang ngatur siapa boleh masuk, siapa boleh keluar. Dengan aturan yang benar, firewall bisa mencegah akses ilegal dari luar dan melindungi kita dari serangan jaringan. Firewall ini ada yang bentuknya software, ada juga yang hardware, dan dua-duanya sama-sama penting. Lalu, kita kenalan sama Intrusion Detection System atau IDS. Tugasnya kayak CCTV canggih yang mantau terus-menerus. Kalau ada aktivitas mencurigakan atau tanda-tanda serangan, IDS ini langsung kasih alarm. Jadi, admin bisa cepat bertindak sebelum terjadi kerusakan yang lebih parah. Ini jadi lapisan keamanan ekstra yang wajib ada, apalagi kalau sistem kita nyambung ke internet. Tentu saja, ada antivirus dan anti-malware. Mereka ini detektif yang tugasnya mencari, mencegah, dan menghapus program jahat kayak virus, worm, trojan, sampai ransomware. Pastikan antivirusnya selalu terupdate ya, biar bisa kenal sama ancaman-ancaman baru yang muncul setiap hari, baik dari internet, email, atau bahkan flash disk. Kita juga singgung soal konfigurasi aman. Percuma sistem operasinya canggih kalau settingannya ngawur. Contohnya, pakai password 123.456, ngaktifin layanan yang nggak perlu, atau kasih hak akses super admin ke semua orang. Dengan menerapkan konfigurasi yang aman sejak awal, kita bisa mengurangi risiko dieksploitasi secara drastis. Berikutnya ada sandboxing. Pernah sadar nggak kenapa Google Chrome atau aplikasi di HP kita itu relatif aman? Salah satunya karena teknologi ini, sandboxing bikin setiap aplikasi jalan di kotak pasir terisolasi. Jadi, kalaupun ada satu aplikasi yang kena serang, dampaknya nggak akan nyebar ke seluruh sistem. Efektif banget buat membatasi kerusakan. Terakhir, ada virtualisasi untuk isolasi. Dengan virtualisasi, satu komputer fisik bisa menjalankan beberapa sistem operasi yang terpisah total. Jadi kalau satu ruangan kena serang, ruangan lainnya tetap aman. Ini banyak dipakai di server, cloud, dan lingkungan testing buat ningkatin keamanan dan fleksibilitas. Jadi, intinya apa? Keamanan sistem operasi itu harus berlapis-lapis, atau istilah kerennya defense in depth. Gak ada satupun solusi yang sempurna, tapi dengan mengombinasikan patching, firewall, IDS, antivirus, konfigurasi aman, sandboxing, dan virtualisasi, kita bisa membuat benteng pertahanan yang jauh lebih kuat. Sebagai penutup, baik kita sebagai pengguna biasa atau calon profesional IT, kita harus sadar kalau ancaman siber itu akan terus berevolusi. Dengan menerapkan seluruh langkah mitigasi yang telah dibahas secara konsisten dan berkelanjutan, kita tidak hanya melindungi perangkat, tetapi juga melindungi data, privasi, dan keberlangsungan layanan digital. Inilah alasan mengapa keamanan sistem operasi menjadi fondasi utama dalam membangun ekosistem teknologi yang aman dan terpercaya. Makanya, pemahaman tentang berbagai cara mitigasi ini jadi kunci buat menjaga keamanan data kita. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga materinya bermanfaat dan menambah wawasan kita semua tentang pentingnya keamanan sistem operasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.